Halo everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kunci 47 TOEFL structure. Use adjective after linking. Gunakan kata sifat setelah kata kerja penghubung. Nah, linking verb di sini teman-teman ada yang dari to be, ada yang non to be ya. Nah, mari kita bahas. Kunci 47, use adjective after linking verb. Gunakan kata sifat setelah kata kerja penghubung. Kata keterangan lebih umum akan berada setelah kata kerja daripada kata sifat. Nah, itu ya. Jadi kebanyakan memang kata keterangan lebih umum daripada si kata sifat. Nah, kata sifat pun jarang juga kita gunakan sendiri. Kebanyakan nanti ada noun di belakangnya. Kalaupun berdiri sendiri, pastikan di belakang linking verb. Nah, itu catatannya ya. Nah, sebab kata keterangan itu menerangkan kata kerja. Ya, kalau si adjektif menerangkan si noun. Nounnya baik di subjeknya atau di belakangnya. Contoh, she spoke nicely. Dia berbicara dengan baik. Dari contoh ini, kata kerja spoke diikuti oleh keterangan nicely. Kata keterangan ini menerangkan kata kerja spoke. Sedangkan teman-teman harus hati-hati jika kata kerja berupa kata kerja penghubung, linking verb. Linking verb lebih umum diikuti kata sifat daripada kata keterangan. Tapi sebenarnya masih bisa ya, asalkan si subjeknya sesuai. Contoh, she looks nice. Nah, dia terlihat bagus. Nah, kalau yang non linking verb, yang non to be seperti looks. Nah, looks itu kata kerja linking verb ketika dia diikuti adjektif. Kebanyakan linking verb itu ketika kata kerja diikuti adjektif saja, seperti dia terlihat bagus. Kalau diikuti noun, maka dia bukan linking verb lagi, tapi transitive verb. Nah, dari contoh ini linking verb looks diikuti kata sifat nice. Kata sifat ini menerangkan si subjeknya, she-nya ya. She, dia terlihat bagus. Yang terlihat bagus siapa? Ya dia. Teman-teman harus yakin untuk memakai kata sifat daripada kata keterangan setelah kata kerja penghubung linking verb. Untuk itu, hati-hati karena kata sifat yang mengikuti linking verb tidak selalu berada setelahnya. Perhatikan skema contoh berikut. She seems usually nice. Nah, juga bisa adverb dulu baru si adjective. Biasanya dia terlihat baik. Dari skema di atas, kata sifat nice yang menerangkan subjek he dengan sendirinya diterangkan oleh kata keterangan usually. Jadi usually-nya menjelaskan si adjektifnya. Nah, gitu ya teman-teman. Sedangkan usually nice itu menjelaskan si subjek. Jadi dari contoh ini catatlah bahwa adverb bisa berada langsung setelah linking verb jika adverb tersebut menerangkan kata sifat yang mengikuti. Nah, kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Nah, rumus kunci 47 berikut daftar yang biasanya menggunakan linking verb dan bahkan perbedaan penggunaan adjektif dan adverb setelah kata kerja beraturan dan linking verb. Adjektif dan adverb setelah verb. Regular verb diikuti oleh adverb. Adverb menjelaskan verb. Sedangkan linking verb diikuti adjektif. Adjektif menjelaskan si subjek. Memungkinkan bahwa linking verb diikuti oleh adverb dan adjektif. Adverb tersebut menjelaskan adjektif dan adjektif menjelaskan si subjek. Nah, linking verb yang biasanya sering membingungkan seperti appear, become, feel, look, prove, seem, smell, taste. Nah, mereka diikuti adjektif sebenarnya teman-teman. Kalau dia berfungsi sebagai linking verb.
Tapi kalau berfungsi sebagai verb transitif ya diikuti noun ya. Kalau diikuti noun boleh nggak boleh, tapi kalau langsung diikuti adverb itu tidak bisa. Dia terlihat bisa sebenarnya ya, dia terlihat bagus, tapi kalau dia terlihat di kamar bisa sebenarnya. Tapi dalam bahasa Inggris jarang sekali digunakan si adverbnya, melainkan si adjektifnya. Tapi sebenarnya boleh ya, adverb of place, adverb of time, tapi kalau adverb yang lain jarang. Nah, sedangkan BB itu bisa diikuti semuanya, is, am, are, was, were, be, been, bisa diikuti noun, adverb, adjektif. Nah, itu bisa, asalkan bukan adverb yang berdiri sendiri. Jadi hati-hati dengan linking verb ini. Langsung saja kita masuk ke latihan kunci 47. Number 1, Antartika seems coldly and foreboding to first and time visitors when they see the wind blown, ice and snow. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini adverb coldly ya digunakan setelah linking verb seems, dan dia kan bukan menjelaskan seems-nya, dia terlihat dengan panas, dengan dingin, enggak, melainkan menjelaskan si Antartikanya. Jadi kurang tepat kalau kita menggunakan adverb coldly. Jadi dia lebih tepat kita gunakan si adjektif. Kenapa? Pada si seharusnya digunakan menerangkan subjek setelah linking verb adalah adjektif, bukan adverb ya tadi ya. Jadi jawaban yang alpha yang harus kita benahi bukan cold, melainkan coldly. L-nya dihilangkan. Berakhiran ly dari adjektif itu rata-rata berubah jadi adverb. Ya teman-teman, tapi kalau yang dari noun rata-rata berubah jadi adjektif. Untuk poin Bravo itu adjektif, verb being itu bisa berfungsi sebagai adjektif, jadi masih paralel dengan cold-nya ya, cold and forbidding. Mereka sama-sama menjelaskan Antartika, jadi Bravo juga benar. Charlie, conjunction subjek, terus stopnya she. Nah, jadi sudah benar. Sedangkan Delta itu adjektif menjelaskan ice and snow. Nah, jadi poin Bravo, Charlie, Delta itu benar. Poin alpha yang kita benahi jadi harusnya cold, bukan coldly. Number 2, according to Dr. Kenneth Cooper, an average person needs to exercise 3 times per week for 55 minutes each time in order to look and feel healthy. 20 detik untuk menjawab. Di dalam kalimat ini adverb healthy digunakan setelah linking verb feel, padahal yang harus digunakan menerangkan subjek setelah linking verb adalah adjektif, bukan adverb ya. Healthy, nah itu adverb. Kalau healthy saja, healthy itu noun. Kalau healthy itu healthy itu adjektif, kalau health noun. Nah gitu ya teman-teman. Jadi poin delta yang harus kita benahi harusnya feel healthy, karena kita butuh adjektif. Untuk poin alpha Bravo Charlie itu sudah benar ya. Poin alpha kan per week itu benar, boleh kok menggunakan per itu ya. Each time itu kan adverb, nah, masalah each time-nya. To look, nah itu ketemu verb 1 sudah benar dan paralel dengan feel-nya ya kan. To look and feel sudah benar. Jadi yang harus dibenahi hanya healthy-nya.
diganti dengan healthy. Number 3, although the earth appears spherically, it is actually spheres shapes. 20 detik untuk menjawab. Di dalam kalimat ini, adverb spherically digunakan setelah linking verb appears. Penggunaan ini kurang tepat, padahal kenapa? Yang harus digunakan menerangkan subjek setelah linking verb adalah adjektif, bukan adverb. Jadi kurang tepat, setelah appears kita pakai adverb. Nah, yang tepat bagaimana? Spherically diganti dengan spherical. Nah, linknya dihilangkan. Untuk poin alfa itu benar, dia conjunction diikuti subjek verb. The earth, subjeknya, appears, verbnya. Nah, belakangnya rangkaiannya setelahnya yang kita pikirkan kan ya. Sedangkan poin Charlie, subjek, verb, dan adverb sudah benar juga. Jadi yang harus dibenahi hanya Bravo, harusnya spherical bukan spherically. Number 4, the pantograph, which was invented in 1856 in France, proved quite successfully as the forerunner of the modern day fax machine. 20 detik untuk menjawab. Di dalam kalimat ini, adverb successfully digunakan setelah linking verb proved. Nah, penggunaan mereka itu kurang tepat ya pada poin Charlie. Nah, padahal yang harus digunakan menerangkan subjek setelah linking verb itu adalah si adjektif, bukan adverb. Jadi kata successfully itu kurang tepat, apalagi di sana dikuatkan dengan quiet juga ya. Quiet itu adverb, sebenarnya bisa menjelaskan adverb yang lain, tapi di sini kita butuhnya si adjektif. Jadi poin Charlie harusnya kita benahi jadi successful, bukan successfully. Poin alpha sudah benar, ya verb pasif ya. Subjeknya mana? Subjeknya sekaligus conjunction si which. Untuk poin Bravo tadi ya, poin Bravo dia adverb yang menjelaskan successfulnya, si adjektif. Dan poin delta adalah adjektif yang menjelaskan di fact mesin-nya. Nah, adjektif modern itu jadikan adjektif yang menjelaskan fact mesin. Thanks for watching.